Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan berbagi pengalaman saat sebelum perjalanan menuju ke Gunung Dempo. Jadi di sini kami persiapkan logistik untuk kami bawa ke Gunung Dempo karena kami mau naik bis. Jadi kami tidak bawa motor, akhirnya kami beli logistik di Kota Batu Raja agar nanti setelah sampai di base camp Gunung Dempo kami tidak mencari lagi buat logistik. Nah, di sini kami sudah persiapkan semua, baik itu gas ataupun makanan, cemilan-cemilan dan obat-obatan. Kita belanja logistik sebelum berangkat. Nah, setelah belanja selesai, kami langsung packing barang-barang, kami masukkan semua ke carrier karena kami akan berangkat malam ini teman-teman. Jadi kita persiapkan semuanya, logistik kita masukkan. Nah, setelah packing selesai, akhirnya kita lanjut ke pool bis untuk menuju ke Kota Pagar Alam. Nah, ini kita sudah tiba di pool bis. Karena kita tidak juga mengerti, akhirnya kita harus ke pool bis. Sebenarnya kalau kami stop sendiri bis, biayanya akan lebih ringan dari ini, tapi karena kita juga belum mengerti, akhirnya kita melalui calo dan akhirnya kita membayar lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi ini kita perjalanan menuju Kota Pagar Alam. Kita mulai dari jam 12 tepat, jam 12 malam. Dan akhirnya kita tiba di Kota Pagar Alam itu pagi sekitar jam 6 tepat. Nah, setelah tiba di Simpang Mana, kita juga kebingungan karena kalau mau naik ojek itu biayanya mahal. Dan akhirnya kita lobi-lobi, akhirnya kita naik mobil yang mau ke Kebun Teh. Nah, di sini kami kira kami akan diantar sampai ke base camp. Ternyata bapak ini tidak mau mengantar kita sampai ke base camp dan akhirnya kita cuman diantar ke pabrik. Dan di sini masih sangat jauh untuk ke Kampung 4, tempat kita akan menginap sebelum melaksanakan pendakian besok. Dan di sini kami benar-benar kebingungan karena dana kurang, jadi kita putuskan untuk jalan kaki. Nah, di sini kami jalani saja dengan senang hati karena mau gimana lagi, karena di sini kami benar-benar tidak mempunyai uang yang banyak lagi. Nah, di sini juga kita sering memberhentikan mobil, tapi tidak satupun mobil yang mau memberikan tumpangan dengan kami. Dan akhirnya kami tetap jalan kaki di perjalanan di Jalan Kebun Teh. Nah, di sini sebenarnya badan sudah capek karena kurang tidur juga di bis kedinginan. Tapi mau gimana lagi, kami tetap sabar menunggu, kali aja ada mobil yang orangnya baik hati. Sini dulu. Oke guys. Oh ya teman-teman, jadi di sini Ngabor. kami berjalan itu berempat. Ini ada Ringo, ada Yosi dan ada Rinal.
Nah, jadi ini adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat berkesan, walaupun di sini banyak keluh kesah yang kami rasakan, namun Yuk. ini akan menjadi kenangan yang sangat berarti. Jadi Kami tidak di sini sedikit bersama Bapak Manhadi. tingkah-tingkah Sebelumnya, aneh, tingkah like, comment, konyol and yang subscribe. dilakukan oleh teman-teman. Manhadi Karena mobil dulu. di sini kalau kita cuman serius dan diam, capeknya itu sangat terasa. Jadi kalau kita banyak lelucon, kita asik-asik, ini akan mengurangi rasa lelah dan capek kita. Oh ya, jadi di sepanjang jalan menuju ke Gunung Dempo ini, pemandangannya itu disuguhi pemandangan kebun teh yang sangat cantik ataupun yang sangat bagus. Jadi ini cukup mengurangi rasa lelah dalam perjalanan ini. Suasana tahun baru, jadi banyak pengunjung. Karena sekarang ini suasana tahun baru, jadi banyak sekali pengunjung di pinggir-pinggir jalan di kebun teh Pagar Alam ini. Jadi kita harus menahan malu karena kita jalan kaki dari pabrik teh dari bawah dan kita menuju ke Kampung 4. Dan di sini kita sudah sangat kelelahan karena tidak ada satupun yang mau memberikan tumpangan kepada kami untuk menuju ke Kampung 4, dan mobil-mobil petani teh itu sudah jalan semua, jadi kita terlambat dan tidak mendapat tumpangan lagi. Namun berkat kesabaran dan keyakinan kita, dan di sini kita akhirnya mendapatkan tumpangan mobil yang kebetulan orang ini atau abang ini menuju ke Tugu Rimau untuk liburan bersama keluarganya. Jadi abang ini bertiga ya teman-teman, dia dengan istri dan anaknya bertujuan untuk liburan ke Tugu Rimau. Dan di sini kami juga sudah bingung karena dia beda tujuan, dia ke Tugu Rimau dan kita ke Kampung 4. Namun akhirnya istrinya juga sangat baik dan akhirnya dia bilang ke abangnya, dia bilang antar aja sampai ke Kampung 4. Dan akhirnya kami diantar ke Kampung 4. Dan di sini kami sangat-sangat berterima kasih dengan abangnya, dan abang ini orang Bengkulu, orang Mana. Dan di sini juga kami sudah memberikan uang untuk abangnya, tapi dia menolak. Dan di sini dia benar-benar niat menolong kita. Karena kalau kita jalan dari pabrik sampai ke Kampung 4 itu bukan lumayan capek lagi, tapi mungkin kami akan sampai ke Kampung 4 itu bisa sore. Di sini abangnya juga ramah banget dan juga istrinya ramah. Di sini kita ngobrol-ngobrol, cerita tentang pengalaman dia. Dan oh ya, jadi setelah kita sampai di Kampung 4 dan abangnya udah putar balik, jadi di sini sepatu kita ada yang ketinggalan di mobil, dan akhirnya abangnya belain untuk mengembalikan sepatu kita. Dan di sini abangnya benar-benar baik. Semoga abang ini diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, umur panjang, dan bisa kembali bertemu lagi nanti. Oke, jadi hari ini kami nginep dulu di base camp. Dan besok kita lanjut
subuh, insya Allah. Semoga cuaca terang. Ngopi dulu nggak? Ngopi dulu. Salkan nih. Kamu orang. Nah, jadi di sini udah mulai guys. Ini udah mulai bertingkah teman kita tuh. Tingkah-tingkah konyolnya itu udah mulai. Nah, di sini karena sudah kelaparan, akhirnya kita pesan mie untuk kita makan siang. Nah, jadi teman-teman, bagi yang ingin berkeinginan untuk mendaki ke Gunung Dempo, sebaiknya kalian membawa mobil sendiri ataupun membawa kendaraan sendiri ataupun itu motor sendiri biar tidak kejadian seperti kami. Namun jika kalian mempunyai uang yang banyak, tidak seperti kami, boleh-boleh saja karena kalian bisa sewa mobil untuk menuju ke Kampung 4 dari Simpang Mana. Namun jika kalian mempunyai dana yang sedikit, dana yang minim, sebaiknya kalian membawa kendaraan sendiri agar tidak membuang biaya banyak. Di sini juga kami sudah membuang biaya yang cukup banyak ke sini. Cukup sekian, terima kasih. Semoga cerita ini bermanfaat ataupun ada kesalahan dalam cerita ini mohon diluruskan karena kita manusia biasa. Jadi, salam lestari. Semoga kita yang hobi mendaki, hobi berpetualang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.